Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas Sri Samarawijaya Tunggawarman, Maharaja Sriwijaya, penakluk India. Rajendra Chola mengeluarkan prasasti Tanjore atau prasasti Tanjavur pada tahun 1030 Masehi untuk menegaskan bahwa kerajaan Chola berhasil menaklukkan seluruh wilayah atau Mandala Sriwijaya. Mandala Sriwijaya yang terakhir dikuasai adalah kerajaan Batak Tua atau kerajaan Huristak. Kerajaan Batak Tua atau kerajaan Huristak terlibat peperangan melawan Rajendra Chola antara tahun 1024 hingga 1029 Masehi. Pusat kerajaan Huristak berada di desa Huristak dan desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Pada saat Rajendra Chola menyerang dan menaklukkan Sriwijaya, adik laki-laki Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman yang bernama Samara Wijaya berhasil menyelamatkan diri ke Jawa, yakni ke kerajaan Galuh. Samara Wijaya juga disebut Sri Jaya Bupati. Samara Wijaya atau Sri Jaya Bupati adalah menantu Raja Galuh, yakni Prabu Sanghyang Ageng yang berkuasa di kerajaan Sunda Galuh antara tahun 1019 hingga 1030 Masehi. Pada saat diperintah oleh Maharaja Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman, maka kerajaan Sunda Galuh berada di bawah kekuasaan Sriwijaya atau menjadi Mandala Sriwijaya. Dengan demikian, posisi Samara Wijaya atau Sri Jaya Bupati dalam dinasti Warman atau Warmadewa adalah: pertama, adik laki-laki Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman yang merupakan Maharaja Sriwijaya. Dua, menantu Sanghyang Ageng yang merupakan Raja Sunda Galuh. Sanghyang Ageng adalah keturunan Maharaja Galuh Sana. Ketiga, menantu Maharaja Dharmawangsa Teguh yang merupakan penguasa kerajaan Medang atau Mataram. Dharmawangsa Teguh adalah keturunan Rake Pikatan Dyah Saladu. Keempat, cucu Raja Mahinda kelima yang merupakan penguasa kerajaan Anuradhapura di Sri Lanka. Kelima, saudara ipar Maharaja Erlangga di Medang Kahuripan. Erlangga adalah putra Raja Udayana dan menantu Dharmawangsa Teguh. Keenam, kakak ipar penguasa Loram Aji Wurawari. Aji Wurawari menikahi adik perempuan Sri Jaya Bupati atau Samara Wijaya. Hal inilah menjelaskan kenapa
Samarawijaya atau Sri Jaya Bupati mengeluarkan prasasti Sang Hyang Tapak atau prasasti Jaya Bupati atau prasasti Cicatih pada tahun 952 Saka atau pada tahun 1030 Masehi, bersamaan dengan dikeluarkannya prasasti Tanjore atau prasasti Tanjavur oleh Rajendra Chola. Prasasti Sang Hyang Tapak dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober tahun 1030 Masehi. Prasasti Sang Hyang Tapak atau prasasti Jaya Bupati atau prasasti Cicatih merespon prasasti Tanjore atau prasasti Tanjavur yang dikeluarkan oleh Rajendra Chola pada tahun yang sama. Prasasti yang ditulis dalam huruf Kawi dan bahasa Kawi ini ditemukan di tepi sungai Cicatih, yakni di Kampung Bantar Muncar dan Kampung Pangcalikan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Isinya, penguasa Sunda bergelar Maharaja Sri Jaya Bupati Jaya Manahen Wisnumurti Samarawijaya Sakala Buana Mandaleswarandinita Hargowardhana Wikrama Tunggadewa. Ini adalah gelar Samarawijaya. Sri Jaya Bupati atau Samarawijaya menyebut sebagai Maharaja Sunda, yang artinya ia adalah penguasa yang kembar atau penguasa rangkap. Sri Jaya Bupati adalah Maharaja yang kedudukannya sama atau sejajar dengan Maharaja Erlangga yang berkuasa di Kerajaan Medang Kahuripan. Keduanya sama-sama keturunan dinasti Warman atau Warmadewa dari Wangsa Surya. Dengan demikian, melalui prasasti ini, Sri Jaya Bupati atau Samarawijaya selaku Maharaja Sunda memproklamasikan atau menyatakan bahwa Sunda Galuh melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya yang telah dikuasai oleh Rajendra Chola atau Sri Dewa. Hal ini sesuai dengan keterangan penulis Persia yang bernama Al-Biruni yang mengunjungi Sriwijaya pada tahun 1030 Masehi. Ia menyatakan kerajaan Sunda Galuh memerdekakan diri dari Sriwijaya. Prasasti Sang Hyang Tapak adalah pengumuman penerus kekuasaan Sriwijaya yang tidak mau tunduk kepada kekuasaan Chola. Samarawijaya atau Sri Jaya Bupati menjadi penguasa Sunda Galuh antara tahun 1030 hingga 1044 Masehi. Ia mempersiapkan diri dan membangun kekuatan selama 14 tahun untuk merebut kembali Sriwijaya dari tangan kekuasaan Rajendra Chola. Selama masa penantian hampir 15 tahun, disusun rencana melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan dengan cara membunuh Rajendra Chola. Pada tahun 1044 Masehi, ia
menemukan momentum yang tepat. Pada saat itu, Rajendra Chola tengah mengunjungi Kedah atau Kandaram untuk memantau situasi ibu kota kerajaan Sriwijaya. Samarawijaya sengaja membuat jebakan dengan mengumpan seorang putri cantik bernama Sundari. Rajendra Chola bertemu dengan Sundari yang merupakan putri seorang Brahmana. Karena Sundari begitu cantik jelita, maka membuat Rajendra Chola kasmaran. Rajendra Chola pun mengirim para prajuritnya untuk menculik putri tersebut guna dijadikan selir. Para prajurit Chola berhasil melaksanakan tugasnya setelah membunuh Brahmana Raja Sundara yang merupakan ayah Handa Sundari yang berusaha melindungi putrinya yang ingin diculik pasukan Chola. Samarawijaya segera mengutus panglima perangnya, yakni Senapati Purandara. Purandara bersama para pasukannya menyergap dan berhasil membunuh Maharaja Rajendra Chola yang tidak siap diserang secara mendadak. Setelah wafat, jenazah Rajendra Chola dibawa pulang ke kampung halamatnya di desa Brahmadesam, distrik Tiruvannamalai, negara bagian Tamil Nadu, India. Pada saat Rajendra Chola dikremasi, permaisurinya yakni Wira Mahadewi melakukan sati atau ikut membakar dirinya bersama jenazah Rajendra Chola. Hal ini tercatat dalam prasasti yang dikeluarkan Raja Diraja pertama yang merupakan putra Rajendra Chola. Selanjutnya, Samarawijaya bersama Senapati Purandara mulai menyerang kota-kota wilayah Sriwijaya yang masih diduduki oleh pasukan Chola. Moral dan semangat pasukan Chola telah jatuh setelah mengetahui kematian Rajendra Chola. Akibat serangan secara mendadak dan sporadis, pasukan Chola kocar-kacir dan banyak yang terbunuh. Pada tahun 1045 Masehi, Samarawijaya berhasil sepenuhnya memerdekakan Sriwijaya dari kekuasaan Chola. Setelah peperangan besar antara armada Sriwijaya yang dipimpin Panglima Purandara melawan sisa-sisa pasukan Chola, Samarawijaya kemudian mengangkat dirinya sebagai Maharaja Sriwijaya dengan gelar Sri Samarawijaya Tunggawarman. Sriwijaya lalu melakukan konsolidasi kekuasaan dengan merebut kembali kota Chaya di Thailand Selatan dari kekuasaan Khmer atau Kamboja yang merupakan sekutu Chola. Samarawijaya Tunggawarman memimpin ekspedisi ke Sri Lanka untuk membantu pembebasan negeri itu dari kekuasaan Chola.
Pada tahun 1048 Masehi, armada Sriwijaya berhasil menguasai seluruh Sri Lanka dan mengusir semua pasukan Chola. Kuil Buddha yang dimusnahkan oleh Chola di Anuradhapura lalu dibangun kembali. Maharaja Samarawijaya Tunggawarman selanjutnya mendirikan pemerintahan secara langsung di Sri Lanka selama 5 tahun. Pada tahun 1053 Masehi, Maharaja Samarawijaya Tunggawarman meninggalkan Sri Lanka setelah melantik Pangeran Kasyapa sebagai Raja Anuradhapura dengan gelar Mahinda ke-6 atau Mahendra ke-6. Mahinda ke-6 adalah putra Raja Anuradhapura Mahinda ke-5 yang wafat setelah ditawan dalam penjara oleh Rajendra Chola. Samarawijaya Tunggawarman kemudian memimpin konsolidasi 3 kekuatan, yakni Sriwijaya, Anuradhapura, dan Pandya, guna menggempur dan meruntuhkan Chola. Ia kemudian pergi ke kerajaan Pandya di India Selatan yang pada waktu itu berada di bawah penguasaan Chola. Persekutuan 3 kerajaan yang dipimpin Sri Samarawijaya Tunggawarman berhasil mengusir dan mengalahkan pasukan Chola. Selanjutnya, seorang bangsawan Pandya bernama Sundara Pandya oleh Samarawijaya Tunggawarman diangkat menjadi Raja Pandya. Kerajaan Anuradhapura di Sri Lanka dan Kerajaan Pandya di India Selatan berada di bawah naungan atau perlindungan atau menjadi mandala Kerajaan Sriwijaya antara tahun 1053 hingga 1080 Masehi. Atas jasa Samarawijaya Tunggawarman memerdekakan Anuradhapura di Sri Lanka, pada tahun 1060 Masehi, Raja Mahinda ke-6 mengeluarkan prasasti Madiri Giri yang berisi pujian Raja Mahinda ke-6 kepada Sriwijaya atau kepada Maharaja Sri Samarawijaya Tunggawarman yang telah membantu membebaskan negerinya dari pendudukan Chola. Samarawijaya Tunggawarman pada tahun 1064 Masehi mengangkat panglima perang, yakni Senapati Purandara atau Aji Dharmawira atau Surya Narayana menjadi Raja Negeri atau Mandala Sriwijaya di Kerajaan Melayu atau Dharmasraya dengan kekuasaan meliputi Jambi, Riau, Minangkabau, dan sebagian besar Pulau Sumatera. Aji Dharmawira kemudian bergelar Sri Tribhuwana Mauli Warmadewa. Pada tahun 1067 Masehi, Pangeran Kulotungga Divakara, Pangeran berdarah Chola Melayu, mengabdi ke Sriwijaya pada masa kepemimpinan Maharaja Sri Samarawijaya Tunggawarman.
Ia adalah keturunan Rajendra Chola yang menikah dengan saudara perempuan Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Dengan demikian, Kulotungga Divakara masih kemenakan Samara Wijaya Tunggawarman. Setahun kemudian terjadi pemberontakan di ibu kota Sriwijaya di Kedah atau Kandaram. Seorang pangeran Anuradhapura atau keturunan Sri Lanka yang dipengaruhi oleh Chola menundukkan dan merebut Kedah serta mengangkat dirinya sebagai penguasa. Saat itu para pembesar Sriwijaya termasuk Samara Wijaya Tunggawarman sedang tidak berada di ibu kota kerajaan. Samara Wijaya Tunggawarman mengirimkan Kulotungga Divakara untuk memimpin pasukan merebut kembali kota Kedah atau Kandaram, di mana ia berhasil membunuh Pangeran Sri Lanka yang berkhianat dan mengusir armada Chola yang dipimpin oleh penguasanya, yakni Maharaja Wira Rajendra. Pada tahun 1070 Masehi, Maharaja Chola Wira Rajendra wafat meninggalkan kekosongan kekuasaan. Lalu terjadi konflik perebutan kekuasaan di kerajaan Chola. Dua orang pangeran selaku pewaris tahta, yakni Atira Jendra dan Kulotungga Divakara, saling berebut kekuasaan. Atira Jendra muncul sebagai pemenang dan naik tahta sebagai Maharaja Chola. Kulotungga yang sangat berambisi menjadi Maharaja menyerang ibu kota Chola berkali-kali, namun selalu gagal. Ia kemudian mundur ke Sri Lanka menemui Raja Mahinda ke-6. Mahinda ke-6 kemudian mengusulkan untuk meminta bantuan penguasa Sriwijaya, yakni Samara Wijaya Tunggawarman. Kulotungga pun kembali ke Sriwijaya memohon bantuan pamannya, yakni Maharaja Sri Samara Wijaya Tunggawarman. Samara Wijaya Tunggawarman setuju dan mengirimkan pasukan besar-besaran yang dipimpin oleh putra mahkota Sriwijaya, yakni Pangeran Manabarana. Mereka mendirikan markas pasukan di Sri Lanka dan Pandya di India Selatan. Bersama dengan pasukan dari kedua kerajaan tersebut, armada Sriwijaya menggempur ibu kota Chola di Ganggaikunda Cholapuram dan berhasil menaklukkannya. Selama beberapa waktu, ibu kota Chola diduduki oleh Sriwijaya hingga diangkatnya Kulotungga Divakara sebagai Maharaja Chola yang baru. Setelah berhasil menempatkan Kulotungga Divakara menjadi penguasa Chola, Manabarana dan pasukannya memutuskan kembali ke Kedah atau Kandaram. Lalu Sriwijaya melepaskan diri dari kekuasaan Chola. Selanjutnya, pada tahun 1071 Masehi, Pangeran Wijaya Bahu dinobatkan sebagai penguasa Sri Lanka, menggantikan
Raja Mahinda ke-6. Ia mendirikan kerajaan Polonnaruwa. Kerajaan Polonnaruwa yang dipimpin Wijaya Bahu kemudian melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Samarawijaya Tunggawarman menugaskan Pangeran Kulotungga Divakara sebagai duta atau utusan ke Tiongkok. Pada tahun 1077, menurut catatan dinasti Song, Sriwijaya mengirimkan utusan bernama Dewa Jalo atau Dewa Kulo. Di teks yang sama, Raja Chola Dewa Jalo atau Dewa Kulo mengirimkan utusan bernama Hiluoluo ke istana dinasti Song. Dewa Kulo adalah Rajendra Dewa Kulotungga yang memerintah kerajaan Chola antara tahun 1070 hingga 1119 Masehi. Ia adalah putra Rajendra Chola sekaligus kemenakan Samarawijaya Tunggawarman. Samarawijaya Tunggawarman juga membantu rekonstruksi candi di Kanton, Cina. Pada tahun 1080 Masehi, Kaisar Shenzong dari dinasti Song diberitahu kematian penguasa Sriwijaya, Maharaja Sri Samarawijaya Tunggawarman di Kedah atau Kandaram. Manabarana selaku putra mahkota naik tahta menggantikan ayahandanya menjadi Maharaja Sriwijaya. Berdasarkan catatan Cina pada tahun 1078 Masehi atau yang ditulis pada zaman pemerintahan Sri Samarawijaya Tunggawarman, terdapat dua kerajaan di Nusantara, yakni Sriwijaya dan Jawa. Sriwijaya memiliki 15 fasal atau mandala mulai dari Champa, Tambralinga, Filipina Selatan, Sri Lanka, Sumatera, Kalimantan Barat, dan sebagian Sunda. Sementara kerajaan Jawa memiliki 14 fasal atau mandala yang membentang dari Jawa, sebagian Kalimantan, hingga ke Pulau Maluku. Baik kerajaan Sriwijaya maupun kerajaan di Jawa diperintah oleh keturunan dinasti Warman atau Warmadewa. Menurut catatan dinasti Song, Sriwijaya atau disebut Sanfoshi kembali berada di bawah pengaruh Chola pada saat Chola dipimpin oleh Kulotungga Divakara. Sriwijaya mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 1077, 1079, 1082, 1088, dan 1090 Masehi. Sementara Sriwijaya di Jambi yang dipimpin Senopati Purandara atau Aji Dharmawira atau Surya Narayana atau yang kemudian bergelar Sri Tribuana Mauli Warmadewa mengirimkan misinya atau dutanya pada tahun 1079 dan 1082 Masehi. Sebaliknya, Sriwijaya yang berpusat di Kedah mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 1084, 1088, 1094, 1095, 1128, 1156 sebanyak 3 kali, dan terakhir 1178. Misi pengiriman utusan ke Cina setelah tahun 1090 Masehi adalah misi independen yang berarti Sriwijaya telah terbebas dari Chola. Pada tahun 1088 Masehi terjadi perpecahan di Sriwijaya. Penguasa Melayu yakni Dharmawira memerdekakan diri
dari pemerintahan pusat Sriwijaya. Pusat pemerintahan Sriwijaya berada di Chaiya atau Grahi di Thailand Selatan. Aji Darmawira menguasai Sumatera dan Kepulauan Riau. Sementara Manabarana yang merupakan putra Samarawijaya Tunggawarman menguasai Semenanjung Malaya hingga Nakhon Sitamarat atau Tambralinga atau Ligor serta Chaiya. Aji Darmawira adalah menantu Sri Sangramawijaya Tunggawarman. Selanjutnya, kedua kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Dharmasraya di Sumatera yang dipimpin Aji Darmawira dan Kerajaan Tambralinga atau Malayapura di Semenanjung Malaya yang dipimpin Manabarana. Setelah perpecahan tersebut, keduanya hidup berdampingan hingga beberapa dekade berikutnya. Demikianlah sejarah Maharaja Sri Samarawijaya Tunggawarman yang menaklukkan Sri Lanka hingga Kerajaan Chola di India Selatan. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.